Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Septiana, Prodi Sistem Informasi, semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Banten. Di sini saya akan menjelaskan flowchart yang saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah pemrograman 1. Flowchart ini menjelaskan alur proses pemberian diskon di toko Barokah berdasarkan jenis keanggotaan pelanggan. Toko ini menjual pakaian, elektronik, dan alat tulis. Alur dimulai dari identifikasi jenis member dan jumlah pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Yang pertama, member Gold, Raisa. Pelanggan ini membeli barang senilai Rp50.000. Jika berhak mendapatkan diskon, maka diskon 10% diterapkan. Sehingga harga yang harus dibayar adalah sebesar Rp45.000. Jika tidak memenuhi syarat diskon, pelanggan harus membayar harga penuh. Yang kedua, member Platinum, Nur Anissa. Diskon 15% diberikan kepada pelanggan Platinum jika syaratnya terpenuhi. Jika tidak, pelanggan harus membayar harga normal. Yang ketiga ada member Silver, Reina. Pelanggan ini harus berbelanja minimal Rp140.000 untuk mendapatkan diskon 5%. Jika memenuhi syarat diskon diterapkan. Dan total yang dibayar adalah sebesar Rp119.000. Jika tidak, pelanggan harus membayar harga normal. Flowchart ini menunjukkan proses yang sistematis, mulai dari identifikasi jenis pelanggan hingga penyelesaian transaksi, dengan penghitungan diskon sesuai keanggotaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur database yang telah saya buat di PHP MyAdmin. Database ini bernama UTS dan terdiri dari beberapa tabel yang saling berkaitan untuk mendukung sistem yang sedang saya bangun. Pada database ini terdapat 4 tabel utama. Yang pertama, tabel barang. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data barang, seperti nama barang, harga, stok, dan informasi lainnya yang relevan. Yang kedua ada tabel kategori. Tabel ini berisi daftar kategori barang. Relasinya adalah setiap barang dalam tabel barang memiliki kategori yang diambil dari tabel ini. Yang ketiga ada member. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data anggota atau pengguna sistem seperti nama, email, atau data identitas lainnya. Yang keempat ada tabel transaksi. Tabel ini mencatat seluruh transaksi yang terjadi, termasuk data barang yang dibeli, jumlah, serta informasi terkait anggota yang melakukan transaksi. Struktur database ini menggunakan tipe penyimpanan InnoDB. Seperti yang kita lihat di halaman kanan ya teman-teman. Dengan pengkodean karakter
UTF-8MB4_general_CI. Agar mendukung berbagai jenis data teks, semua tabel pengolahan data yang efisien. Dengan struktur ini, sistem dapat berjalan dengan baik untuk pengelolaan data barang, kategori, pengguna, dan transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode codingan di PHP. Pada slide ini ditampilkan kode PHP yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi web dengan database yang memproses input data dari sebuah form. Yang pertama ada koneksi ke database. Koneksi ke database dibuat menggunakan fungsi new mysqli dengan parameter localhost, username root, dan password kosong. Yang kedua ada penangkapan data form. Pemrograman memeriksa apakah request yang diterima adalah post. Jika ya, data dari form seperti nama anggota atau nama, level anggota, level, dan diskon ditangkap melalui variabel super global. Yang ketiga ada query SQL untuk menambahkan data baru. Program membangun perintah SQL dengan query insert into untuk menyimpan data ke tabel member. Data yang dimasukkan mencakup nama, level, dan diskon. Yang terakhir di slide ini ada penanganan hasil query. Jika query berhasil dijalankan, pengguna akan dialihkan ke halaman viewReport.php menggunakan fungsi header untuk menunjukkan bahwa data berhasil ditambahkan. PHP yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi ke database dan mengambil data menggunakan query SQL. Kode ini merupakan bagian dari sistem yang saya buat untuk mengelola data pada database UTS. Kode ini terdiri dari beberapa bagian utama. Di sini ada koneksi ke database. Pada baris ini, koneksi ke database dibuat menggunakan objek MySQL dengan parameter localhost sebagai host, root sebagai username, dan nama database UTS. Yang kedua ada pengecekan koneksi. Bagian ini memastikan koneksi ke database berhasil. Jika gagal, sistem akan menampilkan pesan error dan menghentikan proses. Yang ketiga ada query untuk mengambil data. Sini ya teman-teman, hingga ke dari baris 10 hingga ke baris 23. Query ini digunakan untuk mengambil data yang terstruktur dari beberapa tabel dalam database. Data yang diambil mencakup. Query ini digunakan untuk mengambil data yang terstruktur dari beberapa tabel dalam database. Data ini mencakup nama anggota, level anggota, diskon anggota, dan kategori, total belanja, dan total diskon yang dihitung dari diskon anggota dan kategori.
Yang terakhir ada eksekusi query. Pada baris 26. Bagian ini menjelaskan atau menjalankan query SQL yang telah dituliskan sebelumnya dan menyimpan hasilnya dalam variabel result. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ada index.php. Kode ini memiliki beberapa bagian utama. Pada baris keempat, hingga baris ke-8, bagian ini mendefinisikan struktur awal dokumen HTML doctype menunjukkan bahwa ini adalah file HTML5 dan bagian title memberikan judul pada halaman. Selanjutnya, formulir input data. Formulir ini dirancang untuk mengirimkan data menggunakan metode POST ke file process_input.php yang akan memproses data yang diinputkan. Yang ketiga ada input nama member. Bagian ini memungkinkan pengguna memasukkan nama member input yang bersifat wajib query sehingga pengguna tidak bisa mengosongkannya. Yang keempat, ada input level member. Pengguna dapat memilih level member dari 3 pilihan gold, silver, dan platinum. Yang kelima, ada input diskon member. Bagian ini digunakan untuk memasukkan nilai diskon dalam bentuk angka. Input ini juga bersifat wajib. Yang keenam ada tombol submit. Tombol ini digunakan untuk mengirim data yang telah diisi pada formulir server. Melalui halaman ini, data member baru dapat ditambahkan dengan mudah ke sistem. Semua input yang diisi akan dikirimkan ke file process_input.php untuk diproses lebih lanjut seperti disimpan ke dalam database atau ditampilkan kembali sebagai konfirmasi. Yang terakhir, penjelasan terakhir ada view.php. Koneksi ke database. Sama seperti sebelumnya, koneksi ke database dibuat menggunakan MySQLi dengan parameter localhost, username root, dan password tertentu. Jika koneksi gagal, program akan menampilkan pesan error melalui fungsi D. Ini terdapat pada baris ke-9. Yang kedua ada query pengambilan data. Kode membuat query SQL select form member untuk mengambil semua data dari tabel member. Hasil dari query disimpan dalam variabel result. Yang ketiga, menampilkan data tabel HTML.
Program memulai dengan menampilkan struktur awal tabel HTML menggunakan fungsi echo atau ECHO. Bagian header tabel berisi kolom seperti ID member, nama member, level, dan diskon. Yang keempat ada literasi data. Jika data berhasil diambil, result num rows pada baris ke-26 lebih besar dari 0. Program akan melakukan literasi menggunakan while. Setiap baris data ditampilkan dalam format baris tabel HTML. Jika tidak ada data, program akan menampilkan pesan bahwa data kosong. Tampilan data ini sangat mendasar dan bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur seperti pencarian, pengurutan, atau pagination. Untuk meningkatkan keamanan dan fleksibilitas, kita dapat mempertimbangkan menggunakan framework PHP seperti Laravel atau kode Igniter. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.